Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul afa wal kurama ingkang kawula taati, ingkang kawula bekteni, para bapak yai, para ibu nyai, para bapak ustad, ibu ustadzah, jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah sedaya ingkang insyaallah sedaya dirahmati kalian Gusti Allah, saha para hadirin peserta pengikut pengajian online Masjid Hidayatullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 bulan Ramadan. Artinya sudah separuh kita lewati puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati menjadikan kita benar-benar menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam perilakunya, di dalam lisannya selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa menghindari larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saya ingatkan pada setiap awal pertemuan bahwa dalam kondisi puasa saat ini kita memang dihadapkan dengan berbagai permasalahan akibat dari adanya pandemi yang menimpa seluruh dunia ini. Pasti semua itu berakibat kepada sektor-sektor yang lain, khususnya dalam hal perekonomian. Saya banyak membaca berita, bahkan di sekitar kita sendiri saat ini sudah mulai ada pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan. Beberapa karyawan sudah mulai dirumahkan karena omset dari perusahaan sudah tidak sesuai dengan harapan penurunannya demikian banyak. Demikian juga usaha-usaha yang lain, toko-toko yang biasanya pada hari-hari seperti ini mulai rame, khususnya toko pakaian, toko makanan, itu sekarang juga belum kelihatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa memang akibat dari pandemi ini sudah merambah ke berbagai sektor. Karena itu mari kita semua kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang sudah merencanakan ini semua, Allah yang sudah mendesain ini semua, dan hanya kita meminta pertolongan kepada Allah lah untuk bisa menghadapi semua ini. Tanpa pertolongan dari Allah, mustahil semua ini akan bisa kita lewati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan kemarin, yaitu tentang apa yang efek-efek apa, dampak-dampak apa yang bisa kita dapatkan dari sholat 5 waktu yang rutin kita lakukan. Dalam pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa di antara hikmah sholat itu adalah memberikan rasa aman kepada kita, karena kita selalu merasa di dalam diri kita ada Allah yang selalu melindungi kita. Kemudian yang kedua, sholat itu juga menghasilkan sebuah kebijaksanaan kepada diri kita, yaitu ketika kita sholat, kita merasakan, kita berpikir bahwa ketika kita sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Ketika kita ingin mencapai derajat yang tinggi, kalau kita ingin mencapai derajat yang mulia, maka tidak bisa untuk mencapai derajat itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Berarti untuk mencapai derajat yang tinggi, maka kita harus bersandar kepada Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih, Allah yang maha membersihkan segalanya, mensucikan segalanya. Maka di dalam hati kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah, sucikanlah diri ini dari niat-niat yang lain kecuali hanya kepadamu ya Allah. Jadi dalam setiap segala aktivitas, dalam setiap kegiatan kita, inilah yang dinamakan ikhlas, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan pujian dari manusia, tidak menginginkan penghormatan dari manusia. Tetapi kalau ada pujian, yang kita harapkan itu hanya dari Allah. Maka kita, ketika banyak orang yang bisa menghayati itu dalam setiap sujud, dalam setiap ruku, maka kita akan mencapai derajat-derajat yang kita harapkan, yaitu derajat yang tinggi di hadapan Allah, derajat yang tinggi di hadapan manusia. Selain itu, sholat juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Sholat itu mengajarkan sebuah komitmen, sebuah loyalitas, seorang yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bayangkan jika seseorang setiap hari mengikuti perintah-perintah Allah, jika seseorang setiap hari melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, 1 hari 5 kali, apalagi dia bisa melakukan sholat tepat pada waktunya, maka ini akan menghasilkan sebuah loyalitas yang luar biasa dari seorang makhluk kepada Tuhannya. Salah satu amalan yang disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, inilah pelatihan disiplin yang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bagaimana ketika kita mendengar azan, kita segera mengambil air wudhu dari rumah, kemudian kita berangkat menuju masjid. Jika kita bisa melakukan jamaah di masjid, ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita bisa melakukan itu, yaitu dalam setiap langkah kita, ketika kita wudhu dari rumah kemudian berjalan ke masjid, maka malaikat-malaikat selalu mendoakan orang yang berangkat ke masjid itu. Setiap langkah kita tercatat sebagai kebaikan, setiap langkah kita tercatat sebagai pahala.
Ini hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu tentang kedisiplinan seseorang. Jika orang sudah terbiasa seperti itu, di tempat kerja pun dia akan berusaha sebelum waktunya berangkat, dia akan sudah siap di tempat kerjanya. Ketika dia bekerja kepada orang lain, misalkan dia menjadi tukang atau dia menjadi seorang kuli di tempat orang, maka dia akan berusaha mengikuti apa yang sudah digariskan oleh aturan-aturan yang ada. Maka dari itu, ini sebuah pelatihan yang luar biasa dari Allah tentang sholat, yaitu mengajarkan kedisiplinan. Kemudian bagi seorang pemimpin ada hikmah yang luar biasa yang terkandung dalam sholat itu. Ketika kita melakukan tahiyat awal, ketika kita melakukan tahiyat akhir, ada doa-doa yang kita sampaikan kepada orang lain. Kita menyampaikan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Kita doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita juga mendoakan orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Kita berdoa agar diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita berdoa agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang soleh, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah doa yang luar biasa. Dan ini mengajarkan seorang pemimpin agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya agar dia menjadi orang-orang yang baik. Kemudian dalam sholat itu ada, seperti yang saya sampaikan, ada sebuah komitmen, ada sebuah misi yang selalu kita sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita ikrarkan itu terus menerus dalam satu hari. Berapa kali kita ucapkan itu dalam dalam setiap sholat kita. Ini akan menghasilkan sebuah komitmen yang luar biasa. Ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka seorang pemimpin belajar dari sholat ini harus selalu mendoakan orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang di sekitarnya, agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Itu diantara hikmah sholat yang bisa kita dapatkan dengan rutin melakukannya setiap hari. Selain itu, dengan sholat hati akan menjadi tenang, karena dalam bacaan sholat itu ada zikir. Ketika kita berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Maka mari kita hayati satu persatu dalam sholat kita, khususnya kita ini minimal menjadi pemimpin di keluarga kita. Seorang bapak menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang anak mungkin menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Seorang adik mungkin bisa menjadi pemimpin bagi teman-teman yang ada di sekitarnya. Tidak harus kita berpikir menjadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang besar dalam skala mungkin sebuah kota, sebuah kabupaten, atau sebuah kelurahan. Tidak kita berpikir seperti itu. Kita semua adalah pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Maka menjadi pemimpin yang baik itu harus kita latih dengan sholat itu. Bagaimana kita berikan keteladanan dengan kedisiplinan. Sholat berusaha, sholat tepat pada waktunya. Ini satu amalan yang disukai oleh Allah. Ketika sholat tepat pada waktunya, mendengar azan, segera sholat, maka setiap hari akan terlatih kita menjadi orang-orang yang disiplin.
Kemudian selain itu kita bayangkan dalam sholat itu kita berusaha mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya berharap, tetapi kita akan dipercaya oleh orang lain ketika kita bisa menjadi orang-orang yang amanah. Ketika kita bisa dipercaya oleh orang lain, maka kepercayaan itu akan kita dapatkan. Ketika sudah mendapatkan kepercayaan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh orang lain. Nah, sholat itu melatih kita juga untuk selalu bisa dipercaya. Kalau kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar Allah mengakui kita sebagai hambanya sehari minimal 5 kali, maka Allah akan memberikan kepercayaan kepada kita. Orang-orang di sekitar kita akan memberikan kepercayaan kepada kita, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang amanah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang bisa belajar dari sholat kita, dan orang-orang yang bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita, minimal dari skala kecil keluarga kita, minimal dari skala kecil mungkin lingkungan kita, tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan sebagai orang-orang yang bisa istiqomah melakukan sholat secara berjamaah tepat pada waktunya. Kalaupun mungkin dalam kondisi pandemi ini ada beberapa kota, ada beberapa tempat yang tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid, kita bisa berjamaah dengan anak kita bisa berjamaah dengan istri kita, dengan orang-orang di rumah, agar kita merasakan bagaimana dampak dari kepemimpinan yang kita miliki itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli sholat, sebagai orang-orang yang ahli ibadah, sebagai orang-orang yang ahli puasa, yang pada akhirnya kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.